Oke, selamat datang di kelasnya Mr. F lagi, teman-teman ya. Khususnya di kelas bahasa Inggris ya. Pertemuan sebelum evaluasi tengah semester atau UTS kemarin itu adalah kita membahas tentang berbagai macam cara-cara bagaimana kita dapat menjadi seorang speaker yang baik ya di hadapan banyak orang, dan ada beberapa tips-tips yang bisa kita praktekkan ya untuk berbicara di depan orang atau dalam melakukan presentasi di depan banyak orang. Nah, ketika kita sudah belajar tentang tips-tips untuk menjadi seorang good speaker, ya kita beranjak sedikit. Setelah UTS ini kita akan belajar tentang beberapa tenses ya, yang dimana teman-teman nanti bisa dipraktekkan dalam menulis naskahnya. Nah, dalam present tense ini yang Mr. F akan sampaikan ya, teman-teman nanti bisa mempraktekkan menulis ya naskah dengan menggunakan tenses ini. Ingat bahwa di mata kuliah bahasa Inggris ini teman-teman itu dituntut satu SKS itu adalah teori dan satu SKS itu adalah praktek. Hitungannya adalah satu SKS itu teori itu 50 menit, dan sedangkan satu SKS yang praktek itu ya kurang lebih ya 1 jam 60 menit sampai 180 menit gitu. Maka teman-teman diharapkan nanti ketika sudah membuat naskah yang Mr. F tugaskan, teman-teman diharapkan bisa praktek gitu ya, praktek menulis dan juga praktek untuk percakapan. Nah, untuk praktek percakapan tunggu informasi lebih lanjut dari Mr. F. Kita akan belajar tentang present tense ya teman-teman ya. Ini memang tampilannya seperti ini ya teman-teman. Mr. F ini menggunakan dua monitor ya teman-teman ya. Pakai layar yang satu. Jadi memang seperti ini tampilannya. Jadi mohon maaf ya. Gitu. Karena kalau tidak menggunakan slideshow yang luas seperti ini malah itu jelek. Gitu. Jadi seperti ini ya. Mohon maaf ya. Kita belajar tentang present tense ya. Present tense itu apa sih teman-teman sejatinya? Ayo apa? Nah, present itu ya untuk mudah dalam belajar, ingatlah tabel subjek dan predikat di bawah ini. Kalau present tense itu kalau versinya Mr. F ya saat ini ya gitu. Present sekarang gitu. Perlu diketahui teman-teman, dalam present tense ini subjeknya ya kalau I pakai to-nya am. Ya kalau to do. To have, to verb go. Jadi kalau Mr. F ingin pergi ke kampus atau ke sekolah, I go to school, I go to campus, I go to my college, I go to canteen, I go to your home, I go to your office. Nah, seperti itu ya. Kalau subjeknya we, you, they, ya, to be-nya adalah are. Ya, to do-nya ada do, tetap do ya. Terus to have-nya adalah have, to verb-nya adalah go. Gitu. We go to canteen, we go to school. Nah, seperti itu. Subjeknya adalah he, she, it. Kalau subjeknya he, she, it, to be-nya is ya, to do-nya does ya, have-nya tetap has, to verb-nya adalah goes ya. Ingat kalau subjeknya Ayu Dewi ya. Ayu Dewi itu adalah I, you, they, we ya. Itu kalau to have-nya pakai have, kalau to do pakai do, kalau to be-nya kalau I jelas pakai am ya, begitu. Ingat. Kalau to verb-nya itu pakai go. Ya, walaupun I itu tunggal kayak she, he, it, tapi khusus I itu verb-nya adalah go, verb 1. Kalau he, she, it, verb-nya itu pakai es ya. Goes, bukan go tapi goes ya. Begitu. Ingat ya, kalau Ayu Dewi verb-nya tanpa es ya, tetap go gitu. Kalau he, she, it pakai es yaitu menjadi goes ya, begitu. Kalau Ayu Dewi have-nya have. Kalau verb-nya he, she, it, have-nya itu adalah has gitu. Karena tunggal he, she, it. Begitu. Ya. Nah, kalau to do, he, she, it-nya pakai does ya, bukan do. Ingat ya.
Ada terbalik-balik. Ini adalah mengupas materi yang sejatinya teman-teman itu sudah pernah mendapatkan waktu sekolah entah SMP atau SMA. Nah, simple present tense formulanya subjek plus verb 1 am atau are ya plus objek dan lain-lain. Subjek Ayu Dewi, contoh I'm a student University of UPY. Aku adalah seorang mahasiswa dari UPY. I study in UPY every day. Aku belajar di UPY setiap hari. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman membuat naskah seperti itu ya. Tugasnya. Ya. Ingat formulanya subjek plus verb 1 ya. Kalau Dewi berarti verbnya tetap verb 1 bukan verb tambahi is ya. Itu. Ingat. Terus subjek plus verb 1 s atau is ya. Plus objek. Subjeknya he, she, it. Ya, misal contoh he is a lecturer. Nah, he is a lecturer. Dia adalah seorang dosen. He works at the UPY. Nah, dia bekerja di UPY. Jadi ini adalah S atau IN ya. He is ya gitu. Kalau verbnya 1 itu pakai S. He works. Kenapa enggak IS, Mister? Enggak ya. Tidak. Karena kenapa? Karena ini adalah work ya. Tuh. Kalau IS itu kayak goes gitu. Contohnya go. Kalau he ini diganti I itu bisa. I work at the UPY. Berarti kalau ini diganti ya misal ya. Misal he-nya ganti I. Jadinya gini, I'm a lecturer and I work at the UPY. Nah, seperti itu. Kalau ganti subjeknya I. Kalau he berarti gini. He is a lecturer, he works at the UPY. Kalau she gimana? She is a lecturer, she works at the UPY. Seperti itu ya. Mudah sekali. Kalau nanti tinggal mencontoh saja ya, jangan sampai salah. Ya, kebangetan ya. Gitu. Ini sudah ada kasih contoh, ya, tinggal polanya ya. Ingat adverb of time, kata waktu ya. Every biasanya di present tense itu di ciri-cirinya ada every morning, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year. Nah, seperti itu. Once, twice, 3 times, 4 times, 5 times, seperti itu. A day, a week, a month, a year, seperti itu. Sering juga ya digunakan keterangan keseringan seperti always, usually, sometimes, often, seldom, never, occasionally, frequently, now and then, on and off, nowadays, habitually, seldom, dan actually. Teman-teman nanti kalau membuat naskah percakapan, tolong pakai keterangan waktu ini ya. Gitu. I usually speak English with my girlfriend. Nah, contoh seperti itu. Ya, begitu. Ini contoh saja ya. Nah, penggunaan present tense ya menyatakan ya kebiasaan atau kegiatan yang terjadi secara terus-menerus ya, habitual action. Contoh, my son wakes up at 4 in the morning. Wah. Terus menyatakan kebenaran umum, general truth. Contoh, the sky is black, mendung kan ya. Gitu. Menyatakan sesuatu yang sifatnya pasti atau tetap, misalnya jadwal ya. The plane arrive at 8 p.m. Nah, pesawat akan tiba pukul 8 malam. Dalam bahasa drama, komentar radio dan sejenisnya biasanya. When Fauzi reading a book, the doorknob, he opens it and looks no one there. Wah, ngeri, ada penampakan. Ya, gitu. Ketika Fauzi sedang baca buku, tiba-tiba pintunya itu diketuk. Ya, ketika dia membuka pintu dan melihat tidak ada siapapun di sana. Wah, ngeri. Paling takutnya ada penampakan. Begitu ya, teman-teman ya. Ini adalah salah satu penggunaan dari present tense. Teman-teman bisa memperhatikan langsung pada dalam praktek menulis naskah percakapan ya nanti. Nah, present continuous tense ya.
Tadi ada present tense, ini present continuous tense. Artinya ini adalah sedang terjadi, itulah ya, gitu. Kalau present tense itu saat ini, kalau present continuous tense itu biasanya sedang dilakukan. Contoh, formula dulu ya. Subject to be is am ya, plus verb ing ya, being ya, verb ing. Contoh she is looking at me. Wah, dia sedang melihatku. Wah, gitu ya. He is looking at me. Dia laki-laki sedang melihatku. Bisa. Seperti itu ya. Contoh seperti itu. Nah, as of time-nya, keterangan waktunya adalah now, this afternoon, this evening, at this time, at the moment, right now. Kata kerja seperti look, listen, watch, notice, imperatif. Nah, itu bisa ya. Look. Wah, look. She is looking at me. She is shopping at Mirota. Contoh ya. Mirota itu mall ya di Jogja. Tempat. Itu contoh ya, begitu. Teman-teman bisa mempraktekkan menulis naskah dengan tenses ini. Tadi ada present tense dan present continuous tense. Ya, ada dua. Gampang ya, gampang. Nanti teman-teman bisa praktek langsung ya. Kalau Mr. F ngasih tugas membuat naskah, segera dibuat. Karena bisa jadi sewaktu-waktu Mr. F meminta teman-teman untuk datang praktek di kelas seperti kemarin saat UTS. Terus penggunaan dari present continuous tense menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu sekarang. Nah, ya, ingat. She is studying now. He is studying now. Nah, gitu. Ini adalah saat ini. Ya. Terus menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung dan belum tentu sedang berlangsung ketika pernyataan dikemukakan. Contoh, I'm leaving for Jakarta and going to Semarang tomorrow. Seperti itu. Ya. Catatan, beberapa kata kerja tidak dapat dipakai dalam bentuk continuous, ya, yaitu kata kerja berhubungan dengan panca indera, feel, bukan feeling. Feel itu nggak boleh, feeling nggak boleh, hearing nggak boleh, seeing itu nggak boleh, smell nggak boleh, ya, notice, observe itu nggak boleh, ya, untuk masuk dalam bentuk continuous, ya. Gitu. Nah, kata kerja yang berhubungan dengan perasaan atau emosi juga nggak boleh, ya. Adore, appreciate, care, haters, fear, hate, like, love, mind, want, wish itu nggak boleh. Kalau dalam present continuous tense, ya, begitu. Kata kerja berkaitan dengan aktivitas mental, agree, believe, expect, forget. Kalau pastanya forgot, nah, sering mengatakan forgot, bukan forgot, ya. Terus mean, perceive, realize, recall, recognize, remember, understand. Ya, itu ya memang ini adalah kata-kata yang tidak bisa menentukan continuous, ya, khususnya di present continuous tense. Terus present perfect tense, ya, formula subject plus have atau has plus verb 3, ya. Contoh, I have given my heart to you. Wah, aku telah memberi hatiku untukmu. Wah, sweet sekali, ya. Ini, ya. Ingat, subjek Ayu Dewi, ya, itu pakai have, ya, ingat. Kalau he, she, it pakai has, gitu, ya. Kalau pakai he gimana? He has given his heart to you, nah, seperti itu. Dia laki-laki memberi hatinya untukmu, nah, seperti itu, ya. Contoh, adverb of time, keterangan waktunya ada since, sejak, for, recently, just, lately, up to the present hingga sekarang, ya. Yet hingga kini, so far hingga kini, so far away, ya. Tahu lagunya itu? Harusnya teman-teman tahu, ya. Itu ada kita tiga, ada present perfect tense, ada present tense, present
continuous tense and present perfect tense. You have to understand about 3 tenses ya. Nanti ada lagi mungkin ya. Jadi teman-teman bisa praktek langsung. Ini kalau tenses seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman harus memprakteknya secara langsung dalam bentuk naskah. Ya gitu. Nanti dalam speaking nanti ngomongnya ya boleh pakai tenses gabungan boleh ya. Sambil belajar pelan-pelan ya begitu. Begitu. Terus, penggunaan dari present perfect tense menyatakan sesuatu perbuatan yang sudah selesai dilakukan sekarang. Ya, contoh, I have cut your hair. Wah, menyatakan peristiwa yang pernah dilakukan dan mungkin dilakukan lagi di waktu yang akan datang. Contoh, I have seen your love. Ini contoh-contoh yang misrepresentasi yang agak lebay dikit ya. Untuk menyatakan perbuatan yang dimulai pada waktu lampau dan baru saja berakhir waktu bicara. Ya, contoh, Fauzi hasn't met his girlfriend for a month. Sekarang mereka sudah bertemu. Gitu. Fauzi tidak dapat menjumpai pacarnya selama 1 bulan. Contoh ya, begitu. Sudah 3 ya, present tense, present continuous tense, and present perfect tense. Gampang sekali ya. Begitu. Nah, ini ada lagi. Present perfect continuous tense. Ya. Yang 4. Teman-teman nanti kalau membuat PR-nya, ya naskahnya dengan tenses ini adalah kumpulan dari tenses present ya. Ada present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Jadi teman-teman bisa praktek secara step by step ya, pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau offline kelas nanti bisa disambung lagi di kelas untuk membahas tenses ini ya, begitu. Untuk saat ini kita daring dulu ya. Contoh formulanya dulu. Contohnya kalimat nanti, contoh formulanya dulu. Subject have, has, been plus verb ing ya. Present perfect continuous tense ya. Contoh, I have been writing this book since last week ya. Itu contoh gitu. Adverb of time-nya for ya. Since, of the months, for the last, for now, the whole day, dan lain-lain, etc. Ya. Nah, penggunaan present perfect continuous tense untuk apa teman-teman? Penggunaannya adalah menyatakan suatu perbuatan yang dimulai dilakukan pada masa lampau, sekarang masih dilakukan dan ada kemungkinan masih akan dilanjutkan. Elisa has been studying for 3 hours. Si Elisa itu sudah belajar sejak tadi ya. Sejak tadi pagi. Lah, sampai sekarang masih dilakukan. Nah, mungkin barangkali sampai malam masih dilakukan. Untuk kata kerja live, continuous ya mempunyai arti sama dengan present perfect ya. Contoh, a student in D4 medical electronic has been living in Bantul for 4 years. Itu sama dengan a student in D4 ya, diploma for medical electronic has lived in Bantul for 4 years. A student in D4 medical electronic still live in Yogyakarta now. Nah, itu adalah ada 4 tenses yang teman-teman dapatkan hari ini, yang dimana teman-teman harus praktekkan dalam penulisan naskah, ya, naskah percakapan, ya, dengan menggunakan present tense. Mr. F mengatakan itu present tense ya, boleh. Kalau teman-teman menggunakan 4 tadi present, ya, ada present tense, ada present continuous tense, ada present perfect continuous tense, teman-teman boleh menggunakan 4 tenses itu atau hanya present tense saja. Begitu, boleh. Kalau mau menggunakan semua boleh. Nah, boleh. Yang penting teman-teman praktek untuk membuat naskah percakapan 300 kata. Tolong buatlah naskah ya. Gitu. Nulis sendiri ya. Bukan melalui aplikasi Google Translate ataupun tidak. Karena kenapa, teman-teman?
Karena tahap belajar itu teman-teman harus melakukan sendiri tanpa bantuan teknologi yang berlebih ya. Kalau ingin membuka kamus boleh, tapi kalau sampai menggunakan Google Translate atau Translate yang lain itu percuma, teman-teman tidak bisa belajar. Nanti zonk, serius, bisa sama Mr. F ya. Itu karena Mr. F sudah pernah melalui yang teman-teman akan lakukan ya. Tetap semangat, fighting nakrab, kapkun nakrab. Tetap semangat teman-teman bahwa belajar bahasa Inggris itu harus praktek ya. Teorinya sedikit tapi prakteknya harus lebih banyak. Itu lebih penting dalam bahasa Inggris. Maka perbanyak vocabularies ya, kata-kata dalam bahasa Inggris tolong dihafal banyak, dan evaluasi dari Mr. F kemarin UTS teman-teman sudah bagus dalam pengucapan, tinggal mendalami penambahan vocabularisnya dan lebih banyak praktek untuk menulis naskahnya, terus dibaca, dihafalkan, nanti lama-lama terbiasa, nanti lama-lama vocabnya nambah dan bisa lebih percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris. Ingat, yang dibutuhkan teman-teman adalah percaya diri ya. Tanpa percaya diri, teman-teman tidak bisa berkembang dalam bahasa Inggris. Ingat, percaya dirilah pada diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Ingat ya. Itu pesan dari Mr. F. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan Mr. F tunggu tugas-tugasnya. Bye-bye.